Halo guys, balik lagi dengan Ade di sini. Jadi di video kali ini gue mau nge-review salah satu TWS yang ya. Jadi ini adalah TWS terbaru yang sangat unik ya. Ini pertama kali gue lihat TWS yang bentuknya lumayan aneh dan unik ya. Tapi apakah desainnya dan yang unik ini suaranya juga unik atau memang suaranya ya bi aja. Oke, jadi TWS yang gue maksud adalah ini guys. Ini adalah Olight Song X. Ya, kalau kalian pernah dengar istilah Olight ya, ini sebenarnya adalah brand Indonesia yang memproduksi gadget-gadget lainnya seperti Olight tablet for kids ya. Dia juga punya smartwatch ya, smartwatch yang buat anak-anak itu. Nah, itu juga dari Olight. Karena itu dibawa oleh merek Oase Indonesia itu kalau di official store. Nah, Oase tuh ini adalah yang menciptakan atau membawa merek ini guys. Cuman sayangnya ini website officialnya nggak ada. Song X ini dia tuh tercipta di dunia terbuat dari aluminium ya guys ya. Ya, aluminium. Di sini ada yang gue pikir tombol, ternyata ini bukan, yang nanti kita akan cari tahu. Dan bagian tengah ini desainnya matte ya, atau warna yang tidak begitu meninggalkan sidik jari ya. Beda bahan material, dan ini gue pilih yang warna orange. Sebenarnya dia ada 3 warna hijau dan warna grey ya. Nah, gue mau cobain yang warna orange nih ya guys ya. Dari desain aja sangat tidak seperti TWS umumnya guys ya. Karena sebenarnya yang bikin unik adalah dia begini. Ding. Jadi dia dibukanya tuh swivel gitu ya. Terinspirasi oleh planet luar angkasa. Jadi ini kayak dikelilingin cincin kayak Jupiter gitu. Dan dia ini bisa 360 derajat. Ya diputar-putar. Ini benar-benar kayak planet Jupiter atau enggak main apapun namanya ya. Nah, cuma di sini yang menarik, kalian tuh tahu kalau misalnya nutupnya itu nggak sesuai. Jadi walaupun dia bisa 360 derajat. Nah, kalau tutupnya begini, dia tuh masih nggak nutup sempurna gitu, kayak magnetnya nggak pas. Dibandingkan kalau memang putarannya itu sempurna, dia akan diam, deng gitu ya. Jadi ada magnetnya sebagai limit switch-nya gitu ya, untuk dia tetap di posisinya. Itu support USB Type-C untuk pengecasan di sini guys. Bisa pakai kabel dan support juga wireless charging. Mantap. Nah, lucunya memang karena desainnya yang unik ini, ketika gue cobain kasih ke orang yang awam untuk gimana cara bukanya, dia agak kebingungan nih. Benar-benar sangat unik ya. Oh, dua-duanya. Ini apa? Nah, terus kita masuk desain dari TWS-nya. Boom. TWS ini desainnya mengingatkan kita pada One Piece ya, Tony Chopper. Ada X di sini. Nah, pertama kali gue buka sebenarnya gue agak kesulitan nih cara mengambil si TWS ini dari dalam case-nya, karena dia ini agak licin banget ya. Kalau lu belum nemu tekniknya, ini agak sulit untuk dijangkau. Nah, kalau kita lihat ini, dual tone ini punya 2 bahan yang berbeda. Bagian yang orange ini warnanya matte sama kayak case yang bagian sini. Sedangkan bagian yang goldnya ini sayangnya ini plastik kayaknya ya. Ini looks cheap sih. Bahannya kalau dipegang gitu ya, walaupun kalau dari kelihatannya mewah gitu ya, premium ya. Tapi emang ninggalin scratch nih guys di sini. Ini ada microphone dan tuning untuk bass mungkin di sini ya. Nah, ini silindernya. Kalau kita buka, lihat ini lubangnya juga kecil, nggak begitu mewah di sininya gitu ya. Jadi build quality-nya masih kurang di bagian sini. Kalau menurut gua pribadi sih seperti itu. Nah, kalian bisa lihat nggak nih di bagian yang silindernya. Nah, ada hal yang menarik yang perlu gue sampaikan ya. Jadi si TWS ini itu nggak ada tulisan right or left-nya. TWS ini bisa dipakai kanan dan kiri. Ini jadi kayak TWS yang dipakai seperti ini, atau gua balik ya, balik ya, seperti ini. Nah, itu masih bisa dipakai guys. Tuh. Mind blowing ya. Ini nggak tahu dia sengaja mendesain seperti ini atau nggak sengaja gitu ya, karena gue nggak pernah nemuin TWS yang bisa kanan kiri ini dipakainya enak gitu ya. Karena biasanya kalau lu masukin TWS ke dalam sebuah case itu nggak bisa kebalik guys. Kalau kanan dipakai kiri atau kiri dipakai kanan itu nggak akan masuk atau nggak akan ngecas. Nah, ini surprisingly yang kanan gue taruh di sini oke. Terus gue pindahin ke sebelah kiri juga oke. Wow, luar biasa sekali. Ingat yang harus perhatikan ya, ketika dimasukin ke sini itu harus tekan bener-bener sampai dia masuk ke dalam, karena kalau dia nongol sedikit dia itu kehalang, jadi nggak bisa ke scratch gitu, nggak bisa nutup gitu ya. Nah, menurut spesifikasinya di dalam TWS ini itu ada baterai sebesar 40 mAh. Nah, sedangkan si case-nya sendiri itu bisa sampai 440 mAh. Kalau di total untuk dengerin musik, klaimnya itu 25 jam. Nah, untuk connectivity-nya cukup dibuka seperti ini.
dia itu akan masuk mode pairing. Tapi kalau baru itu harus dicopot dulu stikernya ya. Kalau kalian beli baru akan kedip-kedip, itu artinya sedang pairing mode. Mau di iPhone, mau di Android itu nggak ada kendala sama sekali sih ya. Niatnya ingin mematikan TWS ini, tapi kalian nutupnya kebalik seperti ini ya. Itu tuh di TWS-nya nggak akan disconnect dari device kalian, dia tetap nyala. Jadi ketika gue pulang ke rumah, kok di tas kok ada suara musik ya, ternyata gue nutupnya kebalik. Nah kalau misalnya dia itu pas nutupnya, seperti yang gue bilang, dia akan tuk gitu ya, dan ini akan nyala lampunya yang di tengah sini, teng. Nah ini pokoknya kalian tau lah rasanya nih kalau misalnya ini pas nih, tek gitu ya, kayak ada sedikit getaran yang sangat magnetik. Nah terus gue mau bahas soal mikrofonnya. Dan kalau kalian lihat dari press release-nya, Olight Song X ini juga memiliki teknologi perfect noise isolation sehingga mampu memberikan pengalaman telepon yang jernih dengan meredam kebisingan dari sekitar. Nah jujur aja ini bahasanya terlalu normatif ya, tapi in reality akan gue sampaikan dengan jelas. Nah jadi gue cukup terasa kecewa ketika gue cobain untuk tes mikrofonnya. Nah tapi kalau kalian mendekatkan mikrofonnya di depan mulut kalian atau di depan sumber suara, nah itu mikrofonnya terlihat lebih bagus berkali-kali lipat guys. Jadi mikrofonnya itu ada di sebelah kanan yang aktif. Gue juga nggak tahu ya sebenarnya yang kanan atau kiri. Pokoknya di salah satu kalian cari mana yang sebelah kanan yang mikrofonnya aktif. Surprisingly, suaranya memang beneran bagus. Jadi gue dengerin di restoran, di pinggir jalan, suara background tuh terisolasi cukup baik ya. Nah untuk itu lebih baik kalian menilai aja kualitas mikrofonnya dari si Olight Song X ini bagaimana. You are the judge. Oke guys, pertama kita sudah cobain untuk pakai mikrofon ini. Nah selain bunyinya, suaranya tuh kalau dipakai seperti ini tuh kecil banget. Jadi saran gue, kalau kalian mau menggunakan mikrofonnya, kalian pakai sebelah kanan seperti ini atau lebih dekat ke sumber suara kalian. Nah kenapa? Karena dengan begini kualitas audionya akan meningkat. Jadi buat kalian yang sedang call conference dengan pakai telepon ya, kalian harus pakai begini supaya suaranya lebih enak. Nah seperti kalau sekarang lihat ini suara di sekitarnya ada suara background noise ya, dibandingkan dari kamera ini lebih bagus mana dengan kamera yang kita pakai atau mikrofon dari si Olight Song X ini. Oke. Menurut kalian bagaimana? Komen di bawah ya. Bye. Nah terus bicara bagian fitur ya, seperti biasa TWS pada umumnya dia punya fitur untuk next and previous song atau kontrolnya tuh di touch ya. Dia punya kapasitif sensor dan di tangan gua itu tuh sayangnya touch sensitifnya nggak begitu bagus ya. Gue sering kali agak kesulitan untuk tap next song atau previous song atau mau kita bicara ke Siri atau ke voice assistant yang lain ya. Tapi menariknya buat kalian yang pakai hijab ya, nah ini tuh surprisingly tetap berfungsi dengan baik dan sensitif. Dan sayangnya sih nggak ada software untuk pengaturan atau merubah settingan tabs yang kontrolnya. Biasanya kan kalau tabs kontrol kayak 3 kali untuk next atau previous song itu bisa kita setting di aplikasi. Nah ini tidak ada aplikasinya sejauh ini yang gue tahu, dan sayangnya juga nggak ada pengaturan untuk volume. Jadi untuk mau gedein atau kecilin volume, selain lu harus atur secara manual, nah lu juga harus bicara lewat Siri kayak misalnya di touch and hold, terus bicara naikin volume 70%, 80% seperti itu. Nggak bisa kayak double tap, triple tap untuk naikin volume, tuh nggak ada. Itu kekurangannya menurut gua. Kita mau bahas suaranya. Gini, tidak pernah gue menemukan TWS yang kodek SBC dan AAC-nya itu terasa sangat signifikan. Ketika gue coba pertama kali TWS ini tuh gue cobain di Android dan gue ngerasa suaranya sangat gitu banget gitu. Jauh di bawah ekspektasi gue. Tapi ketika gue coba di iPhone itu surprisingly di iPhone tuh lebih baik dan lebih enak. Karena kalau gue lihat di Android, di player yang Power M yang gue bawa, dia kodeknya itu SBC. Nah pada kodek tersebut bassnya sih terasa dominan, cuman bassnya tuh nggak lembut ya, nggak soft, nggak punchy gitu ya. Jadi bassnya terlalu wide sehingga membuat bass tuh masuk ke suara vokal agak berdengung gitu ya, nggak begitu clear. Jadi selama beberapa hari gue sedikit lumayan kecewa, sampai akhirnya ketika gue cobain di iPhone dan cobain di Apple Music, lebih happy ketika dengerin musik ini di Apple Music gitu ya. Powernya juga bagus banget ya. Vokalnya tuh terlalu ke belakang, jadi sedikit agak mendengung dan berat gitu ya. Jadi makanya kesannya buat mereka yang dengerin suka lagu-lagu sendu ini ini mungkin masih bisa cocok gitu. Tapi kalau kalian mencari suara yang jernih atau kalian punya ekspektasi di harga segini tuh dapat suara yang clear, nah itu enggak. Sudah barang tentu ya, kalau bassnya tadi besar, kalian akan kesulitan mendapatkan frekuensi tinggi yang sangat baik ya, atau treble-nya tuh masih kurang pas ya, masih menurut gue masih di bawah ekspektasi. Nah jadi buat kalian yang penasaran dia itu drivernya berapa, size-nya dia itu lumayan kecil 6 mm dan sudah support X5 ya, IP rating protection ya. Jadi buat cuplikan buat percikan air dan air hujan ini masih bisa tahan. Overall TWS ini tuh dijual dengan harga 799 atau hampir 800 ribuan ya. Gue sih
mengapresiasikan dia membuat sesuatu yang resmi di Indonesia itu dengan desain yang sangat unik dan bener-bener mind blowing gitu. Ini TWS yang nggak bisa diremehkan dalam artian desainnya sungguh-sungguh ya, yang terlalu mainstream. Jadi gue apresiasi walaupun ternyata di balik uniknya itu suaranya menurut gue pribadi masih pas di tengah-tengah nyaris gitu ya kalau bagi gue. Nah ini purchase decision buat kalian yang ngerasa perlu beli atau enggak. Untuk harga di 799 ini harga yang serius ya untuk kalian beli TWS. Buat kalian yang mencari pure quality music, ini banyak yang lebih baik dari ini guys. Tapi kalau kalian mencari sesuatu yang unik ya, sesuatu yang hype, yang funky, ini tuh TWS yang mungkin adalah tepat sekali kalian miliki gitu guys ya. Desainnya unik ya, ada simbol X di sini, kalau dibawa kemana-mana itu sangat cocok, menarik banget. Mungkin buat kalian yang punya kepribadian yang energik, yang hype ya, yang positif. Nah ini tuh bener-bener TWS yang seperti itu ya. Kalau gue paksa untuk bicara kekurangannya, ya itu tadi seperti gue bilang yang konektivitasnya. Kalau kebalik itu dia masih nggak disconnect ya, masih tetap harus nyari sendiri gitu ya. Jadi kalian harus pastikan ini tertutupnya sempurna, nggak kebalik. Dan kekurangannya tuh menurut gue ada build quality, ada beberapa yang ini masih nggak rapet gitu misalnya ya. Ini bagian kanan dan kirinya gitu, dan kualitas konektivitasnya menurut gue di bawah rata-rata. Jadi kalau gue masuk ke dalam kamar aja dia udah agak terputus gitu guys. Lalu kadang-kadang suka mulai tersendat-sendat gitu ya. Oke guys, jadi segitu dulu video gue kali ini untuk ngebahas si Olight Song S ini. Kalau ada hal yang ingin tanyain, lu boleh komen di bawah atau dimanapun lu komen. Dan sampai jumpa di video gue yang lain. Terima kasih untuk like dan subscribe-nya. Bye-bye.